Yang kedua, kekikiran itu ada dua macam. Kekikiran itu ada dua macam, yakni kikir kepada orang lain, namanya bukhlun, dan kikir terhadap diri sendiri, suhun. Tadi persis yang dibaca sama Ustaz Syafi'i itu di akhir ayat surah At-Taghabun kan? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u ati wa anfiqu khairan lakum khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Saya tahu kemarin ini ngaji sama Ustaz Abdul Somad di YouTube. Itu tadi Pak Yanto, kita ngaji terus ini. Ini sebenarnya ini tengah 6 ngaji sama Pak Kiai. Tadi malam udah di WA dia. Ah, inilah susahnya saya itu. Kalau di Japri itu, ini berdosa aja saya rasa. Ini tuh Pak Hadi, mana Pak Hadi nih? Kan saya bilang sekali 6 bulan aja. Jadi kalau hari Minggu Ahad itu jam 5 seperempat udah standby kita. Tadi malam jam 9 belum mau tidur awak. Ada WA dari Kiai. Bukan di grup, di WA. Japri. Kan aduh ini berdosa awak ini. Tapi saya bilang, siapa Kiai? Hatur nuhun, baru saya kasih sama guru-guru kalian yang ngaji ya. Aku mau ngizin. Jadi ini lagi pengajian ini, ya Allah ya Karim. Ustaz Abu Somad bilang apa? Kalau suhun itu katanya, umayyu suha nafsihi, itu pelitnya terhadap diri sendiri. Kalau bakhil, bukhlun itu pelit kepada orang. Dulu Pak di kampung saya itu ada orang kaya, dia paling kaya lebaratnya, termasuk orang kaya lah. Tapi makannya paling menderita. Ibaratnya dia udah bisa beli motor, jalan kaki ke pasar. Ada orang macam ini Pak. Jangan kita juga. Duitnya banyak, tapi rupanya gak usah diperbaiki. Kita ini gak boleh menampakkan kekayaan kita. Menderita. Udah bawa mobil ras, apalagi mobilnya Innova terbaru, ya kan? Tapi mampirnya depan warteg. Kenapa? Biar kelihatan kita tawadu. Bukan, itu bakhil namanya. Iya kan? Udah Pak, boleh nggak kita pakai barang mewah dari harta kekayaan kita? Kalau memang kita kaya pakailah. Yang tak boleh itu kan korupsi. Terus di medsos segala macam harga tas 1 miliar, tapi dari korupsi. Kalau memang dia pengusaha bisa beli Alphard, pakai Alphard. Saya Pak Jerman, kalau saya udah mampu, rencana saya mau beli Alphard. Amin. Kata Mas Jamil, Al-Fatihah saja katanya. Iya kan, kita ini kan memang ada kaya dan ada yang kalau yang kaya pakai jam Rolex 1 miliar, orang usahanya. Wah, Masya Allah. Kayak yang di mana itu Pak? Yang itu kepala desa paling kaya. Wah, di mana kemarin itu masuk TV kan? Kepala desa kaya raya. Ada yang di Bekasi itu menghajikan orang satu RT 1000 orang. Dulu dia hanya orang miskin ini, tapi cita-cita kalau aku nanti jadi orang kaya, kuhajikan orang 1000 orang, umrohkan. Benar Pak. Dan itu dipenuhi sama dia. Kemarin berangkat sebelum haji ini, berapa ratus orang satu pesawat. Ngitung-ngitung awas satu orang 30 juta Pak Aris. Alamak, satu RT diberangkatin 1000 orang bertahap. Kalau ini betul-betul ya tak macam salah dia kan, begitu kaya raya diberangkatin. Saya Pak, yang saya takutkan ini dulu pun bercita-cita, kalau aku nanti udah kaya, udah begini, itulah yang aku takutkan macam saklaba ini. Jadi bakhil terhadap diri sendiri itu juga menderita. Maka umayyu qasuha nafsi faulaika muflihun. Siapa yang tak kikir terhadap dirinya, beruntunglah dia. Menderita pula dia. Ibaratnya di kantong ada ATM, ada apa yang nilainya 1 miliar di sini, tapi makan, ya Allah harganya 15.000. Itu pelit. Jadi ibaratnya jangankan sama orang, sama dia pun dia pelit, sama anaknya pun pelit. Udahlah, jangan naik ojek, jalan aja ke gerbang. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tak bisa dia. Jadi bantalnya aja duit, tapi nggak dipakai. Dia hanya sibuk ngitungnya, baris kan? Set, begitu bangun, masih ada rupanya. Besok dia jadi bantal, jadi kasur, tapi nggak dipakai, takut habis. Karena kerjanya tiap hari alladzi jama'a malan wa antadah, dia hanya mengumpulkan dan menghitung-hitung. Kata Pak Aris sekarang di rekening tinggal 500 juta ini, kurang dikit lagi nantilah aja gitu ya. Ini saya sampaikan juga berkaitannya, udah ntar lagi kita kurban gitu ya. Saya pun tantangannya nih Pak Amcus nih, setiap kali mau kurban saya udah tekad nih, pokoknya setiap tahun saya mau kurban ya Allah. Ini nih tinggal sebulan lagi nih muncul di sini. Kayaknya kalau tahun ini nggak usah kurban dulu deh saya. Jadi yang ada merasakan sama-sama ini, itu pastikan Pak, bukan malaikat itu, setan itu.
Gitu. Jadi kemarin kepala sekolah udah bilang, Pak, kita mau urunan ini guru-guru sama orang tua murid biar dapat 1 sapi 3 juta sekian lah Pak ya. Ayo udahlah, saya 1. Tapi dalam hati, tahun kemarin kan kau udah, yang lain lah dulu kenapa? Muncul, setannya datang Pak. Maka saya bilang ini harus segera transfer, kok nggak nanti banyak kali yang jalannya nih gitu kan. Masyaallah, mudah-mudahan lah Pak. Jadi kemarin saya khutbah, udah suruk, pas suruk biar sholat. Berapa tahun lalu itu Pak ada yang viral itu, cek go, pemulung yang berkurban. Ingat dulu itu ya, ada ya, pemulung berkurban, menabung dia Pak. Begitu dia cukup setahun 2 tahun dia tabung cukup, datang dia bawa kambingnya ke panitia. Panitia, Nek, ngapain? Aku mau berkurban. Semua orang tercengang. Karena mestinya dia yang dapat hewan kurban. Sekarang dia datang bawa kurbannya sambil nangis. Aku pengen berkurban sudah berapa tahun aku menabung. Kayaknya tak punya malu lah kita. Dari tampang ini semua yang hadirnya orang kaya ini semua. Makanya saya bilang persoalannya sebenarnya sekarang bukan masalah tak mampu Pak. Tak mau aja. Jadi persoalan kita sekarang mampu dan mau. Mau enggak? Tak mampu aku. Tahun ini aku tak mampu, ya Allah tahun depan aku berkurban. Begitu kan? Tahun depan ternyata nggak cukup, tahun depan ya Allah. Tapi tiap bulan kita mencicil, menabung kita. Itu namanya mau. Kalau kita mau, ada aja jalannya itu kan? Tapi kalau tak mau, aku mau, tapi aku tak mampu. Atau aku mampu, tak mau aku. Ada, tapi tak mau. Ini lebih parah. Nah, itulah tadi yang sombong itu Pak. Makanya dalam surah An-Nisa ayat 36 itu kan Pak, innallaha kana mukhtalan fakhura alladzina yabakhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Yaitu orang sombong itu adalah orang yang bakhil dan dia mengajak orang lain juga bakhil. Dan dia menyembunyikan wa yaktumuna, disembunyikannya karunia dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dilihat orang dia mampu. Yang terakhir Bapak sekalian, ini kesimpulan saya, kekikiran tidak akan mendatangkan ketenangan, akan tetapi menimbulkan keresahan. Orang yang menumpuk atau pamer kekayaan akan dihantui rasa takut kehilangan. Kelak mereka akan mendapatkan hukuman. Kata orang bijak, siapa yang memiliki maka dia akan siap-siaplah kehilangan. Dan semakin tinggi rasa memiliki kita terhadap sesuatu, maka semakin berat pula rasa kehilangan. Yang hari ini ya Paris sangat mencintai istrinya, maka pada saat hilang istrinya, maka sangat berat kehilangannya. Sama dengan kita mencintai anak-anak kita, kalau sangat kita mencintainya, begitu mereka hilang, maka kita sangat berat kehilangannya. Dan saya pun tak mampunya. Mungkin kalau istri pula hilang, umurnya tak panjang, masih bisa senyum mama. Ya kan? Ini direkam nih Paris. Ini nanti istri ikut menonton ini. Enggaknya mendoakan kita panjang umur istri kita, amin. Amin kan, bukan nanti bahaya kita semua di sini. Kita doakan istri kita umurnya panjang, amin. Nah, tapi kalau tak panjang, kayaknya juga kita siap-siap aja. Kalau istri saya bilang, Abang, aku masih hidup aja Bang, udah pengen kawin. Apalagi kalau aku mati, kayaknya tak sempat itu hilang kuburanku itu. Abang udah langsung tuh sorenya. Janganlah gitu kali deh, adanya perasaanku. Tapi kalau aku pengennya selagi kau masih hidup, supaya kau ikut menyaksikan, dapat kau pahalanya. Wah gitu berani kita rekam nanti nih Pak Des. Iya kan gitu ya, mudah-mudahanlah sehat kita panjang umur, tapi yang pasti tidak ada yang abadi. Siapa yang memiliki tadi dengan sangat, maka dia akan kehilangan dengan sangat pula. Makanya kalau Rasulullah bilang dulu, saya ingat sekali nasihatnya Pak Kiai almarhum Zainuddin Amizad, ahbib habibaka haunamma asa yakuna baghiduka yaumam. Cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, karena boleh jadi juga suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuh-musuhmu biasa-biasa saja, karena boleh jadi suatu hari dia justru yang akan mencintaimu. Nah, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini mengingatkan kita doakan anak-anak kita Pak menjadi orang kaya, tapi yang dermawan. Kita tak pengen anak kita kaya raya, tapi dia bakhil, bahkan bakhil kepada dirinya. Suhat tadi, tak mau, kayaknya hartanya banyak, tapi tak mau dia menolong saudara-saudara. Enggak usahlah, tak usahlah kaya raya anak-anak kita Pak, tapi mereka dermawan. Karena kedermawanan bukan soal kaya. Orang yang cukup-cukup saja pun bisa dermawan. Orang yang sedang-sedang saja pun bisa dermawan. Kita doakan anak kita menjadi penguasa, pejabat negara, tapi mereka itu yang jujur, yang adil.
Jangan sampai penguasa, pejabat kita itu orang-orang yang korup. Nah itu tadi di sini. Kalau korup mereka diambilnya. Kalau apalagi kalau serakah, korupsi mereka. Sampai pilu kita kemarin, ada istri pejabat beli tas 1 miliar. Emak ngeri kali. Macam mana rasanya itu kan? Nah, dan ditonton-tontonkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita yang soleh dan solehah, kalau mereka menjadi orang ilmuwan, mereka ilmu yang bermanfaat. Kalau mereka jadi orang kaya yang dermawan. Kalau mereka menjadi pengusaha yang juga dermawan, menolong orang lain, menjadi pejabat yang adil. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nur wa dawaiha wa ala alihi wasbihi wa sallim. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala